di RW 5 RT 3 Desa Cangkring, Kedaksan, Kota Cirebon. Moto hidup kaya raya manfaat. Moto hidup. Sosial media WA 089698461063. Facebooknya Ade Saputra, Instagram _Ade Putra 26MC, Twitter Aki Putra, dan lain-lain. Riwayat pendidikan Ade SD di Kayuwalang, SMP di SMPN 11 Kota Cirebon, SMA-nya MA Darul Quran, kuliah di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pengalaman organisasi KAD yaitu pertama Ikremu, jabatan anggota tahun berapa? Selanjutnya pernah menjadi ketua OSIS tahun 2013 dan organisasi Fakustik tahun 2014, organisasi Dandega tahun 2015, organisasi ITA SNJ tahun 2016, organisasi Remaja Manjil Ataqwa sebagai ketua tahun 2019, dan lembaga dakwah kampus tahun 2017, dan terakhir Home Lingkar Pena tahun 2022. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Guru yang telah menyampaikan tentang riwayat hidup dari pemateri hari ini. Silakan untuk adik-adik menyiapkan alat tulisnya. Langsung saja waktu dan tempat saya persilakan untuk pemateri hari ini. Oh, dua-dua siap. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung jalak, burung pipit. Kelihatannya banyak, kok yang jawab salamnya sedikit. Ulangi ya. Mic-nya. Ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Menjawab salam hukumnya wajib. Kalau mengucapkan siapa yang tadi nggak jawab salam? Ayo. Wajib loh, kalau wajib nanti dosa. Mau masuk neraka? Nggak mau. Ini aduh. Sangkutan kayak layangan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita masih berkumpul ya dalam kegiatan apa ini? STIR, kepanjangan dari apa? Study Intensif Ramadan. Di mana tempatnya? Masjid Al-Mutakin itu di mana sih? Iya, di
Walang, mana walangnya? Ya. Nih ngomong-ngomong sudah niat iktikaf belum nih? Awal. Iktikaf, tahu nggak iktikaf? Berdiam diri di masjid nih. Diamnya aja dapat pahala, apalagi sekarang sambil belajar. Nah, sudah niat iktikaf? Belum? Yuk kita bareng-bareng dulu ikutin KD ya. Kita niat iktikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadal masjid lillahi ta'ala. Ayo, artinya saya niat beriktikaf di masjid ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Iktikaf itu berdiam diri di masjid. Nah, diamnya aja dapat pahala, apalagi kita sambil belajar menuntut ilmu. Kade berdiri aja kali ya, biar yang belakangnya kelihatan. Kelihatan semua. Nih ngomong-ngomong dari mana aja nih? Apa orang Kaiwalang semua? Orang Kaiwalang semua ya, alhamdulillah masih ada generasi penerus anak-anak yang pergi datang ke masjid. Hari ini kita akan belajar apa nih, kakak-kakak? Puasa. Siapa yang puasanya full sampai maghrib? Benar, sampai maghrib. Siapa yang sampai zuhur? Siapa yang sampai jam 9? Ya, puasa. Nah, sebelum kita belajar fikih tentang puasa dulu ya. Apa sih itu puasa? Ada yang tahu nggak? Menahan diri ya dari makan minum. Udah? Nafsu. Puasa itu menahan diri dari makan dan minum. Sok boleh dicatat. Serta hal-hal yang membatalkan puasa. Nih kecepatan nggak? Ulangi ya. Puasa itu menahan diri. Sok, tulis D aja dulu. Dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Dari terbit fajar, tolong dokumentasin dong. Dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Terbit fajar itu jam berapa sih? Kok jam 6? Jam 6 udah tinggi. Ketika imsak sampai terbenamnya matahari. Nah, terbenamnya matahari jam berapa? Ketika waktu maghrib malam. Ketika waktu maghrib. Nah, siapa sih yang wajib berpuasa di bulan suci Ramadan? Siapa yang tahu? Umat Islam ya. Terus yang kedua, orang yang sudah balik bahasa apa balik? Balik di umat. Balik itu bahasa Arab ya, artinya sudah dewasa, sudah memasuki usia, sudah ngerti. Terus yang ketiga siapa? Yang berakal, yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, sudah bisa membedakan.
Terus apa lagi? Mampu ya, artinya mampu, tidak sedang sakit atau bukan, maksudnya bukan yang sudah tua, kan kadang kalau orang tua sudah nggak kuat diganti yang lain ya, fidyah dan lain sebagainya. Dan yang terakhir mampu. Coba yang pertama apa aja tadi? Islam, terus balik, terus berakal dan mampu ya. Niat puasa, ayo pada bisa enggak? Coba dites dulu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu pinter. Artinya wah, Masya Allah. Ini yang lancar berarti sholat tarawihnya sampai selesai nih ya. Ya, kelihatan ini. Ini yang nggak bisa berarti tarawihnya ini pulang ya. Belum langsung pulang ya. Iya. Puasa Ramadan itu malamnya wajib baca niat. Makanya habis sholat tarawih imam atau muroki membaca niat sama-sama biar tidak lupa, karena puasa Ramadan itu malamnya harus niat terlebih dahulu. Nah, tadi niat puasa ya, sekarang doa buka puasanya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah maghrib. Ini udah baca buka puasa, pengen minum ya. Ya, itu kita lagi belajar, yaitu doa berbuka puasa. Nah, sebelum baca doa itu ada ini apa sih? Disunahkan kita membaca tasyahud. Bacaan tasyahud. Kita baca tasyahud dulu. Nah, baca tasyahudnya kayak gimana? Asyhadu alla astagfirullah illallah astagfirullah. Pendek ya? Allahumma innaka afuwun fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun. Ya Karim. Nah, habis baca tasawuf baru kita baca doa buka puasa. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang siapa sih yang nggak boleh puasa? Yang pertama, orang yang iyalah, orang lagi hamil boleh tidak puasa. Terus lagi haid atau halangan buat perempuan. Terus tidak berakal atau gila ya. Atau gila. Terus dalam perjalanan. Terus yang terakhir, lansia atau yang tidak mampu. Nah, yang tidak mampu nanti diganti puasanya, yaitu bayar fidyah. Nah, kalau yang haid atau yang lahiran nifas nanti dikodo puasanya setelah bulan
Ramadan. Bayar hutang puasa perempuan. Nih, coba ada yang bisa ngelanjutin ayat ini enggak nih? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama ya Allah dong. Iya. Ayat apa ini? Al-Baqarah ayat 183 ya. Yang ayat inilah yang menjadi perintah kepada umat Islam untuk wajib berpuasa. Ini ayatnya ya, dalil Al-Qur'annya ayat Al-Baqarah. Ayat 183. Nah, artinya ada yang tahu? Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti diwajibkan orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi tujuan puasa itu adalah untuk mendapat pahala ya, pahala takwa. Tadi di awal-awal alhamdulillah sudah banyak yang puasanya sampai maghrib ya. Alhamdulillah. Nanti yang baru sampai setengah hari nggak apa, masih belajar. Kalau masih kecil sih belajar, nanti kalau bisa sampai maghrib ya, kalau sudah gede. Oke, tadi kita sudah belajar apa aja? Yang pertama, apa itu puasa? Iya. Terus, siapa saja yang wajib berpuasa? Orang Islam balik. Iya. Yang tidak boleh puasa siapa aja? Hamil, haid, orang yang tidak berakal atau yang gila. Orang gila tidak wajib berpuasa karena ini apa sih, ada masalah dalam kejiwaannya. Nah sekarang kalau misalkan tidak mampu puasa, terus bayarnya kayak gimana? Bayar fidyah bagi yang tidak mampu, seperti lansia ya, kakek-kakek atau yang nenek-nenek kan tenaganya sudah beda ya. Nah kalau yang haid atau hamil melahirkan nifas, diganti dikodo puasanya ketika selain bulan Ramadan ya, di bulan Syawal. Ada suatu cerita waktu itu pada ketika di 10 malam terakhir, ini hadis sahih yang diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, kalau perempuan ya, radhiyallahu anha. Beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 malam terakhir itu, Nabi Muhammad memperbanyak memperbanyak ibadahnya ya, terutama i'tikaf di dalam masjid. Sampai-sampai sampai Nabi pengen nyisirin rambut aja tuh. Itu kepalanya aja nengok dari kaca masjid. Posisinya masih dalam masjid, disisirin sama istrinya. Sampai seperti itu. Nah, sekarang kita sudah memasuki, berarti sudah berapa Ramadan ya? 4, berarti 6 hari lagi sudah memasuki
akhir-akhir Ramadan. Nah, sekarang berarti kita sudah meniru ataupun mencontohkan apa yang Nabi ajarkan, yaitu beriktikaf ya. Kita sambil belajar ilmu agama. Nah, sekarang satu lagi. Siapa yang bisa nyebutin dalil tadi, ntar Kak Ade kasih hadiah deh. Dalil kita wajib berpuasa. Waduh. Wah nih, Pak Ade udah siapin hadiahnya nih. Ayo, siapa yang mau coba? Kalau bisa. Dalil Al-Quran. Siapa yang Aril tah mau coba? Ayo, siapa yang bisa, yang perempuan. Depannya iya. Depannya iya. Pak Yasin. Ya udah yang gampang dulu deh, yang gampang. Siapa yang bisa nyebutin apa saja yang membatalkan puasa? Siapa yang berani? Coba maju dulu. Ya, siapa yang maju duluan? Siapa nih namanya nih? Siapa? Birrul kan bener ya? Apa saja yang membatalkan puasa Ramadan? Makan terus marah. Ya bolehlah. Nangis boleh. Hujan-hujanan. Belum lancar nih, dilancarin dulu. Siapa yang mau? Coba ayo. Maju. Makan, minum. Iya. Marah itu sama aja hawa nafsu. Ya, masih ada lagi. Satu orang lagi deh, Yang paling banyak nanti yang dapat hari. Satu orang lagi, siapa yang mau coba? Ayo maju. Siapa yang mau coba? Maju dulu. Enggak harus ke Ade tunjuk, yang penting maju dulu. Sok, siapa yang maju? Maju aja. Saya, sini ya kalau mau. Iya. Yang membatalkan orang hamil. Makan sama aja tadi yang di awal. Ayo ada lagi. Tiga, dua, satu, dah. Ini yang paling banyak siapa? Siapa yang teman paling banyak tadi itu? Kalau nggak salah ini ya, siapa Nurul ya? Sok, ini yang dulu, yang kecil dulu lah hadiahnya. Ingat nih, segala sesuatu, catat. Segala sesuatu harus tahu ilmunya. Sok dicatat.
Segala sesuatu harus tahu ilmunya. Orang yang puasa nggak tahu ilmunya, nanti puasanya ngasal, asal-asalan. Makanya harus tahu ilmunya, niatnya harus tahu. Siapa yang wajib, siapa yang membatalkan, siapa yang nggak boleh puasa harus tahu ilmunya. Waktu bukanya kapan juga harus tahu. Udah, segala sesuatu harus tahu ilmunya. Bukan hanya puasa, wudu juga harus tahu ilmunya, sholat, pokoknya semuanya. Wudu harus tahu ilmunya. Tangan dulu, apa kaki dulu, apa muka dulu. Kalau wudu apa dulu yang pertama? Membersihkan tangan dulu ya. Terus oh ya, mulut berapa kali? 3. Habis mulut? Terus muka, tangan, rambut, telinga, kaki. Nah, harus tahu ilmunya. Termasuk sholat. Sholat apa dulu yang pertama? Sebelum niat ada yang lebih utama. Ya, habis wudhu, yang pertama itu berdiri tegak menghadap kiblat, itu yang pertama. Terus niat, habis niat takbiratul ihram dan seterusnya. Nah, intinya jangan sampai kita ibadah dan sebagainya itu ngasal-asalan, harus tahu ilmunya. Pernah dengar cerita seekor kera yang menyelamatkan ikan yang tenggelam? Pernah dengar ceritanya? Seekor kera yang menyelamatkan ikan yang tenggelam. Pernah dengar? Nah, ini mau dengerin nggak ceritanya? Singkat aja, barangkali kepanjangan. Nah, intinya waktu itu kera kan di pohonnya, lihat ikan di sungai itu, loncat-loncat, lari ke sana sini, dikiranya tenggelam. Padahal ikan itu hidupnya di air ya. Lalu diambillah ikan itu, ditaruh di darat. Terus apa ikannya jadi mati? Jadinya meninggal. Nah, ini salah satu kalau kita nggak ngerti ilmunya seperti itu. Jangan sampai kita niatnya baik, misalkan niat puasa, tapi nggak tahu ilmunya, tahu-tahu di tengah hari jajan es. Nah, itu kan batal. Nah, cerita tadi itu salah satu contoh yang ini ya, ketika kita melakukan sesuatu tidak tahu ilmunya, bukannya menyelamatkan malah menyesatkan, malah jadinya mati ikannya ya. Terus ada satu cerita lagi. Waktu itu pada masa kerajaan, ada seorang raja yang memerintahkan 3 orang prajurit suruh ngambil buah-buahan di hutan. Ya, yang pertama ngambil buah yang udah busuk di bawah jatuhan, yang kedua ngambil daun ranting, dan yang terakhir, prajurit yang terakhir ngambil buah yang segar, bagus. Akhirnya kembali ke istana, suruh memakan apa yang dibawa oleh prajurit tadi. Prajurit yang pertama makan apa? Buah yang busuk. Prajurit yang kedua makan daun dan ranting. Yang ketiga makan buah yang segar, yang bagus. Nah, kalau disuruh milih, mau milih yang mana? Yang ketiga. Kenapa? Karena buah-buahnya bagus yang dimakan. Nah, oleh karena itu, segala sesuatu yang dilakukan itu akan kembali kepada diri sendiri, diri kita masing-masing. Seperti yang cerita tadi, yang ngambilnya buah busuk, suruh makan buah busuk. Yang ngambilnya ranting, daun, suruh makan.
Seperti itu. Oke, lanjutlah. Masih ada 2 lagi. Siapa yang tahu? Siapa yang berani maju ke depan baca niat dan doa buka puasa? Ayo, maju. Harus lancar. Niat dan doa buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadis sanatin fardu lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika afdaltu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahul azim. Oke, bentar, satu lagi. Ada yang mau berani? Satu lagi. Ini kata Kak Ade bukan kurang sempurna, kurang lengkap. Ada yang ketinggal utamanya satu. Ayo, mau coba? Ayo. Sok, coba. Amin. Dah, makasih, duduk semuanya. Ada yang ini ya, kelewat ya. Yang pertama itu sebelum doa puasa kan dia udah bilang disunahkan membaca tasyahud terlebih dahulu baru membaca doa. Terus niat puasa Ramadan itu wajib ya. Puasa Ramadan itu wajib. Niatnya harus malam hari dan orang Islam kita semua harus berpuasa Ramadan. Nah, oleh karena itu niatnya nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadisanati fardul lillahi ta'ala. Ingat, ada fardulnya. Ada fardul itu wajib. Berarti yang benar siapa tadi? Ariel ya? Putra ya? Saya Ariel sih. Salahnya But. Putra, nggak apa-apa, lancar. Masih ada satu. Ini masih yang sama, dalil Al-Quran. Siapa yang berani? Siapa yang hafal? Depannya ya. Depannya nggak boleh, yang udah dapat nggak boleh. Ayo. Kalau belum pada bisa, kita sama-sama dulu ya. Siap semuanya, sama-sama kita baca. Siap? Yuk kita sama-sama dulu biar hafal, biar nanti tahu ilmunya. Kalau tahu ilmunya enak. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumus syiyam. Kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Sekali lagi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Yuk kita bareng-bareng sama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam
Sebagaimana orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Oke, siapa yang mau coba maju ke depan? Ayo maju dulu sini, maju yang berani. Siapa yang paling maju duluan? Yang pertama. Oh ya, kenal. Sebutin namanya dulu. Kenal, Safira Maulidina. Ya, so. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Iya. Surat Al-Baqarah ayat 183. Iya, tepuk tangan. Selamat. Ya, itu adalah dalil Al-Quran agar kita berpuasa ya, puasa wajib. Nah, coba nih, kira-kira sudah pada tahu belum nih? Puasa wajib itu ada berapa selain puasa Ramadan? Ada dua. Yang pertama apa? Yang pertama puasa Ramadan. Yang kedua? Kok puasa sunnah? Puasa wajib itu puasa yang harus, bukan wajib. Iya, puasa fardu itu ada berapa? Puasa wajib ada. Selain Ramadan tuh ada puasa wajib lagi. Ada kasih bocoran deh, ada 3. Yang pertama, sok boleh dicatat. Puasa wajib yang pertama puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu dilaksanakan pada bulan Ramadan dan wajib semua umat muslim Islam. Terus yang kedua, itu ada namanya puasa kafarat. Kafarat. Kalau Arabnya kafarat. Ini pelajaran kelas 4 SD kalau nggak salah. Puasa kafarat, kafarat. Kafarot aja dah. Kafarot. Kafarot. Ini puasa wajib juga. Kenapa wajib? Karena puasa ini adalah sebagai denda bagi, misalkan ini salah satu contoh aja ya. Misalkan suami istri berhubungan di siang hari ketika bulan puasa ya. Ini harus bayar denda, yaitu puasa kafarat selama 2 bulan penuh. Ya, dan memerdekakan budak. Nah, terus yang ketiga, satu lagi. Yang pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa kafarat, yang ketiga itu puasa nazar. Puasa nazar. Puasa nazar itu ketika ada suatu hajat ya, keinginan, ketika ingin sesuatu kita berpuasa nazar. Nah ini ada jam berapa nih kemarin nih? Yang pertama puasa Ramadan, yang kedua yang ketiga puasa nazar, itu puasa wajib. Nah sekarang puasa sunnah. Nah puasa sunnah ada apa aja? Senin Kamis, terus Senin Kamis, terus puasa Ayyamul Bid. Kapan Ayyamul Bid? Ketika tanggal 13, 14, 15. Terus ada puasa apa lagi? Yang selang-seling tuh, puasa apa?
Oh, gue dong kering. Puasa Daud. Kalau puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak ya. Terus ada puasa apa lagi? Puasa sunnah. Puasa Arafah. Terus ada puasa apa lagi? Puasa Muharram dan lain sebagainya. Ya, puasa Rajab termasuk ya. Puasa sunnah ada banyak. Kecuali puasa wajib. Kalau puasa wajib ada 3. Siapa yang bisa nyebutin puasa sunnah? Ntar ada kasih pulpen nih, masih baru. Puasa sunnah apa aja? Sok, siapa yang berani? Puasa sunnah. Puasa sunnah. Udah. Kapan deh, siapa? Yang belum puasa sunnah ada apa aja? Tadi udah disebutin, ada Rajab, ada Senin Kamis, ada Daud, ada. Ayo. Puasa sunnah gampang, tadi sudah dicatatkan. Apa lo? Ayo. Laki-laki, nih laki-laki harus berani nih, jangan kalah sama perempuan. Oke, siap nih. Sebutin dulu. Namanya dulu. Namanya. Iya. Sebutin puasa sunnah ada apa aja? Senin Kamis, Ya. ayam udin, Ayam udin. ayam udin, Ayam udin. apa ayam udin? Oh, ayam udin, ayam udin. Terus puasa Arafah, Nah, puasa Muharram, puasa Daud, ya. puasa Muharram, puasa Rajab. Iya, betul. Boleh tepuk tangan. Mau warna apa? Iya. Oke, satu lagi. Sekarang siapa yang bisa nyebutin puasa wajib? Laki-laki ya? Puasa wajib gampang. Laki-laki dulu, laki-laki. Nah, laki-laki dulu, laki-laki. Ada yang berani? Siapa yang maju duluan? Sebutin puasanya dan kapan dilaksanakannya. Ayo, namanya. Ramadan. Oke, Ramadan kapan? Iya, terus kafarat kapan? Ramadan. P3P. Kapan dilaksanakannya? Ini P3P. 3. Coba yang lain dulu. Ayo, siapa yang coba? Perempuan dulu boleh? Ini udah dapet ya? Yang belum. Belum. Sebutin puasanya dan kapan waktunya. Ada Mas Mani. Sebutin nama dulu. Nama Fedi. Stop. Puasa wajib ada puasa apa? Apa aja? Ada. Oke, puasa Ramadan kapan waktunya? Di bulan puasa. Iya, bulan puasa. Terus puasa kafarat. Sebagai denda. Iya. Terus ada lagi puasa nazar. Ada hajat. Hajat atau keinginan. Oke. Boleh tepuk tangan. Terima kasih. Selamat. Tadi kita sudah belajar puasa wajib ada berapa? 3. Kalau puasa sunnah ada banyak yang tadi saya sebutkan. Boleh? Oh, sudah waktunya
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Ini jangan bubar dulu. Kurang lebihnya mohon maaf dan selamat mengikuti kegiatan STIR ini sampai dengan selesai. Mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat. Bila taufik wal hidayah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.